Di mana sebenarnya seni bela diri ini kamu dapatkan? Reddick Hong bertanya dengan tidak percaya. Bagaimanapun Reddick Hong tidak bisa mempercayainya, bahwa Cameron Lin ternyata memiliki kekuatan yang sangat kuat. Mengalahkan mereka yang 13 jenderal besar yang Get, seolah-olah lebih mudah daripada minum air dan makan. Memikirkan mereka adalah 13 jenderal besar yang Get, yang tidak pernah bertemu dengan lawan yang seimbang di kota Gang. Dan untuk pertama kalinya, dipukuli orang sampai tidak bisa melihat dengan jelas dan pisau yang di dalam tangannya patah. Level Master Monster jenis apa ini? Perlu diketahui, Reddick Hong pernah membawa 13 jenderal besar yang Get membunuh seorang master dengan peringkat pertama di dunia manusia. Dan hasil bertarungan ini membuat mereka merasa malu. Mereka ber-13, sejak masuk ke dalam lingkaran seni bela diri, lawan yang tak terhitung jumlahnya, dari master yang tidak terlalu kejam sampai yang paling kejam, semuanya dapat dihadapinya, dan mereka ber-13 pernah menjadi tentara bayaran dengan senjata lengkap di luar negeri di sebuah perusahaan. Tapi sekarang, menghadapi Cameron Lin seorang pemuda yang baru berusia 20-an, mereka tidak ada ruang untuk membalikkan serangan, bahkan mereka tidak bisa melihat trik Cameron Lin. Ini berarti bahwa kekuatan Cameron Lin telah jauh melampaui mereka ber-13. Mungkinkah benar-benar ada peringkat master tertinggi di dunia manusia semuda ini? Siapa sebenarnya gurumu? Kenapa aku tidak pernah mendengar namamu di lingkaran tersembunyi? Reddick Hong bertanya dengan wajah pucat. Dalam hati dia tidak dapat menerima kekalahannya dengan seorang pemuda tanpa nama di lingkaran tersembunyi. Terutama, setelah dia telah banyak melihat dunia luar dengan usahanya sendiri, dan ternyata dia bahkan tidak dapat melihat trik Cameron Lin. Ini jelas sungguh memalukan. Cameron Lin tersenyum dingin, pahlawan ada di mana-mana, untuk apa bertanya asalnya dari mana? Apakah kamu tidak pernah mendengar kalimat ini? Reddick Hong berkata dengan tidak ramah, tidak masalah jika kamu tidak mau mengatakannya, saatnya tiba, Yang Get akan dapat menyelidiki, dan menemukan orang di belakangmu. Kamu dengan kejam menghilangkan kemampuan kami 13 jenderal besar Yang Get dengan cara yang kejam, dan telah menjadi musuh abadi dari Yang Get. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Reddick Hong berkata dengan dingin, wajahnya terlihat tidak rela. Menghilangkan kemampuan membuat kalian tidak rela. Cameron Lin tersenyum dingin, matanya terlihat dingin, tanpa izin masuk ke mansionku, jika aku tidak membunuhmu, maka aku yang akan diserang. Keterampilanmu membuatku kagum denganmu. Reddick Hong berkata dengan serius, aku bisa menerimanya, tapi ketua Draco di belakangku mungkin tidak akan menerimamu. Jelas terlihat Reddick Hong mengharapkannya, dia menjual nama ketua Yang Get di belakangnya. Sudut bibir Cameron Lin tertarik naik, kebetulan aku juga ingin bertemu dengan ketua Draco kalian. Bawa aku menemuinya, aku akan mengampuni nyawa kalian. Dia tahu ini adalah jebakan mereka. Membunuh mereka hanyalah hal yang sia-sia. Menurut Cameron Lin, Yang Get di kota Gang yang menghubungkan ketua itu dan Sanders Ji. Sanders Ji memancing orang-orang di Yang Get untuk menyerang dirinya sendiri, bukannya ini memberikan celah untuk dirinya sendiri. Menahan ketua Draco itu berarti menahan akarnya dan dapat mengunci posisi Sanders Ji. Dia dan Sanders Ji memiliki kerjasama yang mendalam dengan ketua Yang Get di kota Gang. Informasi yang diketahui pasti tidak sedikit, itu jelas berharga. Ini adalah ikan besar yang diantar ke pintu. Kamu ingin bertemu aku? Aku ada di sini, aku ingin melihat kamu. Cameron Lin memiliki kemampuan apa? Berani menghilangkan kemampuan 13 jenderal besarku. Terdengar suara yang tegas, seperti dari tempat yang jauh, tapi suaranya terdengar jernih dan tegas. Beruak, suara ledakan, langit-langit di atas tiba-tiba terbuka, dan pecahannya terbang kemana-mana, dan membuat sebuah lubang besar. Seorang pria mengenakan pakaian tradisional merah dari langit turun, menginjak lantai pertama, dan mendarat di dalam ruangan, menatap dingin Cameron Lin. Posturnya tegap, alisnya yang melengkung tajam, wajahnya yang tampan, sepasang matanya yang sangat tajam, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Cameron Lin, aku Draco yang telah berada di kota Gang selama bertahun-tahun, aku belum pernah bertemu dengan orang sesombong kamu.
Beraninya kamu menghilangkan kemampuan orang-orang yang Gate dari kota Gang. Draco yang berkata dengan dingin, dan menatap dingin Cameron Lin. Bagi orang-orang yang telah berlatih seni bela diri selama setengah dari umurnya, kehilangan seni bela diri, dan membunuh mereka itu tidak ada bedanya. Karena kehilangan seni bela diri, berarti juga akan kehilangan semua kekayaan dan status yang dimiliki itu sama saja dengan telah menyia-nyiakan hidup selama ini. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah yang Gate Kota Gang sangat kuat? Orang-orang kalian tidak akan mungkin kehilangan kemampuan. Datang tanpa diundang, mengganggu waktu luangku. Jika bukan karena kamu masih berguna, aku akan menghilangkan yang Gate dari Kota Gang ini. Cameron Lin berkata dengan ringan. Dengan nada tenangnya, terlihat aura yang sangat mendominasi. Draco yang sangat marah, terlihat jelas kemarahan di matanya. Sombong. Jika bukan karena Tuan Muda Zhao, aku akan membunuhmu sekarang. Draco yang berkata dingin, berusaha keras menahan keinginan membunuh dalam hatinya. Memikirkan dia adalah peringkat master yang pertama di dunia manusia, dan memuat masalah di kota Gang, kapan dia semarah ini. Orangnya kehilangan kemampuan dan dihina seperti ini. Tuan Muda Zhao, apa maksudmu? Cameron Lin sedikit mengernyit, merasa terkejut. Apa maksud ucapan Draco yang ada yang terlibat dalam urusan ini? Dan mengenal dirinya. Draco Long berkata, kamu akan mengetahuinya, ketika kamu bertemu Tuan Muda Zhao. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf kepada mereka. Draco yang menunjuk Redick Hong dan yang lainnya berbaring di atas tanah dan menatap dingin Cameron Lin. Cameron Lin tidak merubah ekspresinya, sudut bibirnya tersenyum dingin. Draco yang kamu ingin menggantikan bawahanmu bertarung. Cameron Lin berkata dengan datar, maka aku akan mengabulkanmu. Begini, jika kamu dapat menerima satu seranganku, maka anggap kamu yang menang dan terserah apa maumu. Cameron Lin perlahan berkata, jika kamu tidak dapat menahannya, bawa aku bertemu dengan Sanders Ji, apakah kamu berani menerimanya? Kamu. Raut wajah Draco yang terkejut, lalu diikuti kemarahan, Cameron Lin sungguh sangat menghinanya. Menerima satu serangannya, maka anggap kamu yang menang. Bagi orang yang belajar seni bela diri, tidak ada yang lebih menghina dari ini. Hahaha. Draco yang sangat marah malah tertawa, aku pikir kamu sangat sombong, tapi kamu sungguh tidak tahu diri. Apakah pikir aku Draco yang ini siapa? Kamu tahu, di lingkaran tersembunyi ada berapa banyak master. Melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia ini, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan itu? Draco yang bertanya lagi, matanya semakin tajam, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat mendominasi. Wosh, tanpa sadar, bertiup angin dingin. Lelucon apa ini, peringkat 3 dunia ini mewakili kekuatan dan status yang pasti. Peringkat master di dunia manusia hanya di posisi ke-108, dia Draco yang bisa membunuh dunia manusia, dan berjalan di lingkaran tersembunyi, siapa yang dapat meremehkannya? Kecuali Cameron Lin adalah master yang sangat kuat di dunia ini. Hanya ada beberapa master tak tertandingi di peringkat dunia langit dan bumi, dan Draco yang sangat kagum dengan orang-orang itu. Dan Cameron Lin ini, tidak bernama di lingkaran tersembunyi, siapa yang berani menjatuhkannya? Katakan saja, apakah kamu berani menerimanya atau tidak? Kata Cameron Lin dengan tenang. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Draco yang sangat mementingkan kebanggaan dan harga dirinya. Uang dan keuntungan, bahkan jika hidup dan matinya terancam, juga tidak akan dapat memaksa Draco yang melakukannya dengan sukarela membawanya menemui Sanders Ji. Dan kekuatan seni bela diri dapat membuat Draco yang sukarela melawan orang yang seperti apa dan menggunakan cara yang bagaimana. Menggunakan trik yang tepat akan melancarkan semuanya. Cameron Lin sangat tahu akan hal ini kamu. Draco yang menatap tajam Cameron Lin, seolah-olah dapat menembus Cameron Lin. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana ketenangan dan sikap tenang Cameron Lin. Dari mana datangnya kepercayaan diri Cameron Lin. Mengapa dia begitu yakin dapat mengalahkannya dalam satu serangan? Apakah kamu gila? Beraninya kamu mengatakan akan mengalahkan ketua Draco dalam satu serangan.
Reddick Hong menyeringai, menatap lekat Cameron Lin dengan dingin, jangan kamu kira karena telah mengalahkan kami, maka kamu bisa menghadapi Ketua Draco. Ketua Draco, terimalah tantangan si bodoh gila sombong ini. Menghancurkannya dalam satu serangan. Ketua, orang ini sudah sangat keterlaluan. Jika tidak membereskannya dengan baik, nama baik yang Gate kita takutnya benar-benar akan rusak. 13 jenderal besar terlihat marah, wajah mereka terlihat tidak senang, dan satu persatu berbicara. Cameron Lin terlihat biasa saja, seolah-olah tidak melihat orang-orang yang Gate. Ternyata bisa berkata jika Ketua Draco menerima satu serangannya, maka dianggap menang. Ini sudah setidak tahu diri apalagi. Perlu diketahui, Ketua Draco telah tinggal selama bertahun-tahun di kota Gang, dan telah bertemu dan mempunyai berbagai macam lawan yang baik maupun jahat. Dalam peringkat manusia di negara Long, Ketua Long berada di peringkat ke-82. Mengesampingkan peringkat master yang sering berjalan di dunia bumi dan langit, dan melihat seluruh negara Long, yang dapat menandingi Ketua Draco hanya beberapa orang saja. Keberadaan peringkat master di dunia manusia itu sangat langka. Hanya beberapa orang yang menang melawan Ketua Draco. Apalagi mengatakan akan mengalahkan Ketua Draco dalam satu serangan. Cameron Lin ini seperti mencari masalah sendiri. Hehe. Cameron Lin menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Turun ke sini, aku kira Ketua Draco yang Gate sangat kuat. Menyerang aku dengan satu serangan, membuatmu lagi-lagi ragu, seni bela diri seperti apa yang kamu latih. Orang yang berlatih seni bela diri paling mementingkan semangat, energi, dan gerakan. Berani maju ke depan tanpa rasa takut, seni bela diri baru dapat meningkat. Tanpa semangat, energi dan gerakan, sedalam apa kemampuanmu, saat bertarung ini akan memberi celah pada musuh. Kurang ajar. Kamu sungguh berpikir aku tidak dapat mengalahkanmu. Draco yang sangat marah, wajahnya terlihat jelas amarahnya. Hari ini, jangankan satu gerakan, tidak masalah jika itu ratusan gerakan. Aku Draco yang terhormat, perlukah membuat kesepakatan tentang satu serangan? Aku akan bertarung secara langsung denganmu. Menang satu serangan darimu. Jika ini tersebar, hanya akan membuat orang lain menertawakanku. Draco yang berkata dengan sombong, lengannya bergetar, terlihat amarahnya di pakaian tradisional merahnya, kerahnya berkibar, kakinya mengeluarkan suara, dan lempengan semen meledak dan pecah. Berdengung, suara seperti guntur keluar dari tubuhnya. Ini adalah Guming Rulei, seni bela diri ini pada tingkat tertentu, ketika otot tulang dan sendi berputar, tulang akan membuat suara menderu. Ini juga berarti bahwa otot tulang Draco yang telah otot tulangnya sangat kuat, merobek dengan tangan kosong tanpa senjata ini tidak susah baginya. Ekspresi Cameron Lin tidak berubah, menggelengkan kepalanya. Aku bilang satu serangan, maka satu serangan. Sinar mata Draco yang terlihat serius, matanya berbinar, terlihat jelas keinginan membunuhnya yang kuat. Lalu tiba-tiba dia bergerak, seperti guntur dan kilat dalam sekejap menyerang ke arah Cameron Lin. Dalam sekejap itu, angin bertiup, suara seperti guntur. Terlihat seperti ada pesawat yang lewat di dalam aula kantor, suara tajam bergema. Bruak, udara bergetar dan terdengar suara berseru. Draco yang memberikan satu pukulan yang kuat langsung diarahkan ke dada Cameron Lin. Kecepatan dan kemampuan pukulan ini sangat cepat, ini melebihi batas kemampuan manusia, seolah-olah ini lebih cepat daripada peluru. Gerakan dan getarannya bahkan lebih hebat daripada tornado. Ini adalah tenaga dalam yang sesungguhnya cukup mengguncang pernafasan. Pukulan ini adalah pukulan terkenal dari Draco yang, dan ini adalah tinju khas langit, tinju arus berlawanan. Ketika Draco yang berlatih tinju arus berlawanan, dia berlatih di sebuah kolam di dalam hutan selama 3 tahun, setiap hari tubuhnya berada di bawah guyuran air terjun tebing, menusuk tubuhnya, dia latihan meninju air puluhan ribu kali setiap hari. Dia latihan sampai lelah, seluruh tubuh merosot dan kemudian merebus obat yang berharga untuk mengatur kembali tubuhnya, hari demi hari di falangnya, ini baru cara menyempurnakan seni bela diri. Hingga suatu hari, satu pukulan dapat membalikan arus air terjun tebing. Dalam sekejap pukulan ini, dapat membalikan arus air terjun Sizang.
Dalam satu pukulan, dia bisa membuat sebuah truk besar meledak di tempat, apalagi tubuh manusia yang rapuh. Setelah tinju arus berlawanan berhasil, Draco yang baru keluar dari gunung dan menjadi ketua Yang Gate dan memiliki segalanya di kota Gang. Dia yakin bahwa pukulan ini cukup untuk membunuh petinju, pembunuh, dan elit pasukan khusus manapun. Ini adalah pukulan yang melampaui akal sehat. Menghadapi pukulan kuat Draco yang raut wajah Cameron Lin tenang. Sudut bibirnya menyeringai. Dia berdiri di sana dengan posisi tangannya yang tidak berubah. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Cameron Lin mengulurkan tangannya. Tangan ini tidak ada yang bisa melihat jurus apa yang dikeluarkannya. Ini seperti tangan naga yang menjungkir balikan laut, seolah-olah tangan yang dapat mengangkat gunung dan sungai, kekuatan yang tidak dapat dihentikan. Udara tampak membeku saat ini. Beruak, seluruh ruangan bergema, dan seketika jendela-jendela kaca satu persatu pecah, seolah-olah tidak dapat menahan gelombang suara ini. Cameron Lin dengan satu tangannya bergerak, kelima jarinya terbuka, dengan kuat menahan pukulan Draco yang. Hus! Suara angin yang bertiup kencang, Draco yang mengenakan pakaian tradisional merahnya terseret pukulan gilanya, rambut hitamnya bertebaran mengikuti arah angin. Seluruh tubuhnya tampak terseret oleh angin kencang, dia tidak dapat menahan kekuatan yang kasat mata ini, seluruh tubuhnya bergetar sehingga dia tidak bisa berdiri tegap, aura yang mendominasi saat dia mengeluarkan tinjunya benar-benar menghilang. Tapi ekspresi wajah Cameron Lin tetap tenang tidak berubah, dan masih berdiri di tempat semula seperti gunung Tai tidak bergerak sedikit pun. Seketika telah terlihat hasilnya dengan jelas. Huf! Dada Draco yang naik turun, wajahnya terkejut dan kesakitan, tiba-tiba dia memuntahkan darah segar, di sudut bibirnya tersisa sedikit darah, dia seperti bola yang kempes, matanya yang tajam menjadi tidak bersinar. Draco yang telah kalah. Cameron Lin benar-benar hanya menggunakan satu serangan dapat membuat Draco yang muntah darah, seluruh badannya berdenyut. Ini, bagaimana bisa terjadi? Ekspresi wajah Draco yang penuh ketidakpercayaan, sulit menyembunyikan kegetirannya. Dia menatap lekat Cameron Lin, matanya penuh keterkejutan dan ketakutan. Satu pukulan Cameron Lin ini, membuat dia merasakan betapa kuatnya kekuatan tenaga dalam Cameron Lin yang tidak terduga, seperti lautan yang tidak terbatas. Dia bahkan tidak dapat mengetahui informasi apapun tentang Cameron Lin. Satu pukulan yang sangat pelan, membuatnya sedikitpun tidak bisa menangkisnya. Bahkan Cameron Lin masih menahan serangannya. Kalau tidak, kekuatannya yang tidak terduga itu cukup untuk menarik otot tulangnya, menghancurkan organ dalamnya, bahkan bisa membuatnya Draco yang kehilangan nyawa di tempat. Master, semenakutkan apa ini? Draco yang tidak bisa percaya, Cameron Lin memiliki seni bela diri yang menakjubkan dan luar biasa. Mengapa? Akankah keberadaan yang seperti dewa ini tidak bernama di lingkaran tersembunyi? Sebelumnya, dia benar-benar meremehkan Cameron Lin, kamu telah kalah. Raut wajah Cameron Lin tetap seperti biasa, dan dia melepaskan tangannya. Dong! Saat Cameron Lin melepaskan tangannya, Draco yang seperti telah kehilangan keseimbangan, dan langsung berlutut di tanah, keringat di wajahnya menetes dari wajahnya, matanya dipenuhi ketakutan. Draco yang dipukuli sampai dia ketakutan. Dalam satu pukulan ini, keberaniannya hancur berkeping-keping. Saat ini Draco yang merasa yang dihadapinya ini bukanlah orang, tapi seekor naga besar yang terbang di atas langit dan menatap ke bawah. Dalam satu nafasnya dia dapat membuatnya menjadi debu. Tidak ada kepercayaan diri yang tersisa dalam menghadapi Cameron Lin, dia hanya merasa seluruh tubuhnya lemas tidak berdaya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Aku telah kalah. Pandangan Draco yang terlihat bingung, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menundukkan kepalanya yang sombong, dan hanya berlutut di depan Cameron Lin, pikirannya kosong, dia terlihat seperti kebingungan. Kekuatan Cameron Lin menyerang sampai ke dasar hatinya, menghancurkan kebanggaannya akan seni bela dirinya. Telah membuatnya ragu akan kehidupannya. Situasi apa ini? Ketua Draco benar-benar tidak dapat menahan satu serangannya. Sungguh menakutkan, tinju Ketua Draco sudah sangat kuat, dalam sekali tinju ternyata dapat membuat Cameron Lin menahannya, dan membuatnya muntah darah.
Cameron Lin ini sebenarnya latihan seperti apa yang telah dilakukannya? Bagaimana mungkin ada kekuatan yang sangat menakjubkan seperti ini? Satu persatu dari 13 jenderal besar yang Get tertegun, mata mereka penuh keterkejutan melihat Cameron Lin seolah-olah mereka sedang melihat dewa perang yang agung. Gambaran ini benar-benar memengaruhi pemahaman mereka tentang seni bela diri. Seorang peringkat master di dunia manusia membuat Draco yang muntah darah ini kekuatan yang kuat dan mendominasi, benar-benar menakutkan. Memikirkan hari ini, membuat mereka getir, sebelumnya masih mengira kekuatan seni bela dirinya yang kuat ingin meyakinkan Cameron Lin yang seperti dewa ini pergi dari kota Gang, seperti memainkan pedang besar di depan Guan Gong. Kehilangan kemampuan karena Cameron Lin yang seperti dewa lini, memang tidak salah, berdasarkan perjanjian sebelumnya, kamu harus membawaku menemui Sanders Ji. Cameron Lin menatap Draco yang dan berkata dengan datar. Draco yang tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap Cameron Lin, wajahnya getir dan perlahan berkata, aku mengaku kalah, aku tahu di mana keberadaan Sanders Ji. Hanya saja perlu memberiku waktu agar aku bisa mengaturnya. Cameron Lin mengangguk dengan tenang, bisa, sebelum itu, beritahu aku, mengapa kamu menyebutkan tentang Tuan Muda Zhao. Cameron Lin masih memiliki keraguan tentang ini di dalam hatinya. Dia tidak tahu Tuan Muda Zhao yang disebutkan Draco yang itu siapa, kenapa melibatkan dirinya. Draco yang berkata, dia adalah Dilon Zhao Chinese Unicorn dari keluarga Zhao di kota Di, dia juga adalah Tuan Muda yang Get kami. Tuan Muda Zhao, sepertinya Kem, Master Lin pernah berteman. Draco yang ragu sejenak dan akhirnya mengubah panggilannya, memanggil Cameron Lin menjadi Master Lin. Kekuatan seni bela diri Cameron Lin sudah membuatnya sangat terkesan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik satu serangannya, Master sehebat dia tentu saja dipanggil Master. Jadi Draco yang juga tidak menyembunyikan apapun dari Cameron Lin, langsung memberitahu tentang Dilon Zhao. Sebagai seniman bela diri, jika kemampuannya tidak sebanding dan kalah, maka dia akan mengaku kalah dengan sendirinya. Cameron Lin sedikit mengernyit, berteman denganku. Chinese Unicorn dari keluarga Zhao dari kota Di. Hubungan apa yang bisa dimilikinya dengan keluarga Zhao di kota Di? Mungkinkah itu Kathleen Zhao? Tiba-tiba Cameron Lin teringat, Kathleen Zhao yang berulang kali mengganggu dirinya, setelah ditolaknya, dia memberinya peringatan untuk dirinya. Apakah itu benar-benar orang yang dibayar oleh gadis gila gitu? Sambil memikirkannya, Cameron Lin berkata, di mana Dilon Zhao? Apa perannya di Yang Get? Sebelum kamu menemuiku, apa hubungannya dengan Sanders Ji? Apa yang dibicarakan? Draco yang berpikir sejenak dan berkata, Tuan Muda Zhao orangnya di sini, di atas atap Crystal International Building. Tindakanku kali ini adalah karena Sanders Ji sendiri yang mencariku ke kota Gang, memutuskan setelah menyepakatinya, aku sama sekali tidak mempunyai niat untuk membunuh Master Lin, aku hanya ingin membujuk saja. Aku berutang budi pada Sanders Ji, kali ini aku ingin membalas budinya, dan lagi dalam bisnis, aku memiliki kerja sama dengannya. Draco yang sedikit pun tidak menyembunyikannya, dan memberitahunya dengan sangat jelas setelah melihat kemampuan Cameron Lin, dalam hatinya sangat jelas menghadapi orang seperti Cameron ini, tidak ada gunanya menyembunyikan faktanya, hanya akan memberikan masalah tanpa akhir pada dirinya sendiri. Cameron Lin sedikit mengangguk, matanya perlahan menjadi lebih dalam. Dia menilai bahwa Draco yang tidak berbohong. Meskipun Sanders Ji adalah orang terkaya di kota Gang, dewa kekayaan yang terhormat, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk memerintahkan Yang Get. Draco yang juga tidak mungkin menjual hidupnya dengan bunuh diri, jadi mengujinya adalah tujuan sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa serangkaian tindakannya di kota Gang, membuat Sanders Ji tidak bisa tinggal diam. Tetapi rubah tua itu masih tidak berani pergi sendiri, bermain trik dengan meminjam pisau orang lain. Rubah tua ini mungkin tidak berpikir bahwa Draco yang tidak hanya tidak bisa menguji dirinya, tetapi sebaliknya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mundur. Sebaliknya telah menggigitnya. Adapun tentang Tuan Muda yang Get Dilon Zhao.
Cameron Lin pernah mendengar tentang nama besar Chinese unicorn dari keluarga Zhao, kakak laki-laki Kathleen Zhao, dia sering bepergian ke luar negeri. Sepertinya dia adalah tuan muda Zhao. Biarkan aku bertemu dengan Dilon Zhao. Cameron Lin berkata dengan santai, berbalik dan pergi dengan tangan di belakangnya, berjalan ke atas atap Crystal International Building. Draco yang menatap punggung Cameron Lin yang menjauh, ekspresinya terlihat ragu, lalu menundukkan kepalanya, dan mengikuti langkah Cameron Lin. Ketua Draco, haruskah kita berbalik melakukan sesuatu untuk Cameron Lin, dan menyerang Sanders Ji? Reddick Hong dengan wajah getir bertanya dengan ragu. Draco yang menghentikan langkahnya, bertanya dengan dingin, jika kekuatan kita tidak sebanding, kita harus mengaku kalah. Aku Draco yang mungkinkah tidak bisa kalah dengan orang lain. Tapi, Ketua Draco, di tempat Sanders Ji sana tapi ini tentang kekayaan-kekayaan kita. Reddick Hong berkata dengan ragu. Beberapa hal tidak dapat diukur dengan uang. Draco yang berkata dengan serius, aku berhutang budi pada Sanders Ji, dan aku telah membalasnya, aku tidak berhutang apapun lagi padanya. Mengenai tentang membantu Cameron Lin ini adalah mengikuti aturan. Kita berlatih seni bela diri seumur hidup ini, bisa bermain dan mempunyai rencana lain, tapi mengenai seni bela diri, kita harus menepati janji, kita kalah karena kemampuan, tidak bisa tidak dipercaya orang lain. Siapapun yang dapat berlatih seni bela diri ke tingkat tertentu harus memiliki semangat menghormati seni bela diri. Ketua, kami mengerti. Sambil mengatakannya, Draco yang mengejar langkahnya dan bergegas mengikuti Cameron Lin berjalan ke atap Crystal International Building. 3 menit kemudian, Cameron Lin telah tiba di atap gedung, dia mengenakan kemeja hitam yang rapi, kerahnya bergerak mengikuti arah angin. Auranya mendominan. Dan Draco yang berdiri di belakang Cameron Lin dengan ekspresi rumit. Apakah kamu Dilon Zhao? Katakan, mengapa kamu mencariku di kota Gang? Cameron Lin menatap pria berjas putih yang duduk di kursi besar dan berkata dengan datar. Nada datar Cameron Lin membuat orang lain tidak berani untuk menolaknya. Dengan kedatangannya, Dilon Zhao dan kelompoknya melihatnya dengan tatapan terkejut. Pada saat mata mereka bertemu, selain Dilon Zhao, semua orang di sampingnya satu persatu pamit mundur, seolah-olah melihat hewan yang sangat buas. Cameron Lin melirik mereka, mereka ketakutan dan terdiam, seolah-olah ditatap oleh naga jahat. Aura mendominan yang terlihat dari ekspresinya yang tenang, membuat orang lain ketakutan. Kesan pertama Cameron Lin membuat Dilon Zhao tidak dapat menebaknya. Benar, aku adalah Dilon Zhao. Dilon Zhao berkata dengan pelan, aku ke kota Gang mencarimu, adalah ingin mengujimu, apakah kamu Cameron Lin memiliki kemampuan untuk menjadi adik iparku. Aku dengar kamu sangat sombong. Apa maksudmu berulang kali menolak menjadi adik iparku di kota di dengan sangat kasar? Aku ingin tahu, dari mana asal kepercayaan diri Cameron Lin, berani tidak mempedulikan adik perempuanku. Dilon Zhao mengatakannya begitu saja, seolah-olah siapapun yang disukai adik perempuannya, harus menikahi adik perempuannya, ini benar-benar tidak realistis. Cameron Lin menggelengkan kepalanya. Masalah adik perempuanmu tidak ada hubungannya denganku. Apa? Tidak ada hubungannya denganmu. Dilon Zhao sangat terkejut mendengarnya, bahkan dia berdiri dari posisinya, menunjuk Cameron Lin, kamu dan adik perempuanku sejak kecil telah ada perjanjian pernikahan, dan lagi gadis itu menyukaimu, kamu berani mengatakan tidak ada hubungannya denganmu. Cameron Lin tidak menjelaskannya. Sudahlah. Semakin Dilon Zhao melihat sikap sombong Cameron Lin, dalam hatinya semakin tidak suka. Ketika memikirkan adik perempuannya Kathleen Zhao, seorang anak perempuan yang membanggakan, tapi setelah bertemu dengan Cameron Zhao, setiap hari terobsesi padanya, itu membuatnya sangat marah. Banyak pemuda tampan tak terhitung jumlahnya berbaris mengejar adik perempuannya. Pada akhirnya, adik perempuannya terikat dengan bocah tengik ini, setiap hari terjebak oleh cintanya. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Dilon Zhao mencibirnya, kamu benar-benar menganggap kamu orang nomor 1 di kota di ini. Tidak ada orang yang menjadi lawanmu. Cameron Lin hampir tidak dapat menahan tawanya, ingin tertawa tapi tidak bisa.
Dilon Zhao dan adik perempuannya Kathleen Zhao, benar-benar kakak adik. Sama-sama tidak masuk akal, mengira seluruh dunia berputar mengelilinginya. Dilon Zhao, apa tujuanmu datang ke kota Gang? Aku tidak peduli. Kata Cameron Lin datar, tapi kamu tidak bisa diam-diam menghalangiku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberi muka pada tuan muda keluarga Zhao. Oh, Dilon Zhao menatap penuh minat ke Cameron Lin, apakah kamu ini sedang memperingatiku? Sambil mengatakannya, mata Dilon Zhao berbinar, menatap Draco yang di sampingnya dengan tidak percaya. Dia bisa melihat bahwa Draco yang kalah olehnya. Draco yang, kamu kalah darinya. Dilon Zhao berkata dengan dingin, kamu yang memberitahunya tentangku. Pandangan Draco yang long terlihat rumit, berkata Tuan Muda Zhao, aku tidak sehebat dia, aku telah kalah. Aku telah berjanji untuk melakukan sesuatu untuk Master Lin di kota Gang. Jadi, tentang kota Gang yang harus diserahkan padamu akan tertunda untuk sementara waktu. Draco yang ingin membantu Cameron Lin untuk menemukan Sanders Ji, maka dia membutuhkan kekuasaan di kota Gang. Dengan cara ini, ada waktu untuk menghadapi tekanan dari Dilon Zhao. Dari perspektif tertentu, Draco yang mungkin memiliki berkah di dalam kemalangan. Meskipun dia ingin menemukan Sanders Ji untuk Cameron Lin, dan kehilangan pundi-pundi kekayaan dari Sanders Ji tapi, memiliki penghormatan dari Cameron Lin yang seperti bodhisattva besar yang berdiri di depannya cukup menahan tekanan dari Dilon Zhao, dan tidak perlu bergegas menyerahkan kekuasaan di kota Gang. Bagi Draco yang, semua industrinya yang ada di kota Gang adalah semua yang dimilikinya. Draco yang, apa yang kamu bicarakan? Raut wajah Dilon Zhao tiba-tiba berubah, menatap lekat Draco yang dengan ekspresi terkejut. Apakah kamu akan mengkhianatiku? Mengkhianati yang Get? Dilon Zhao bertanya dengan dingin, dan terlihat aura yang membuat orang lain ketakutan. Dia seperti tidak mengerti apa maksud perkataan Draco yang. Apakah ini perintah Cameron Lin untuk melawan dirinya? Seolah-olah ini adalah kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi setelah Draco yang turun beberapa menit yang lalu. Apa kemampuan Cameron Lin? Bagaimana caranya membuat Draco yang seorang peringkat master di dunia manusia yang sombong mengaku kalah padanya? Tuan Muda Zhao, tidak ada yang mengkhianati. Aku telah kalah dengan Master Lin, dan harus melakukan sesuatu. Kata Draco yang dengan tegas. Hahaha, sungguh berani jika benar-benar terjadi. Dilon Zhao menyeringai marah, Draco yang apakah kamu berpikir dengan bersandar pada Cameron Lin aku tidak akan menghapusmu. Dan berani menyerangku. Semuanya telah berbalik arah ini benar-benar di luar dugaan Dilon Zhao. Awalnya ingin menguji dan memberi pelajaran ke Cameron Lin dengan bantuan Draco yang. Tetapi sama sekali tidak pernah dibayangkannya, semua ini akan merugikannya. Ternyata Draco yang berbalik arah. Dan benar-benar tunduk pada Cameron Lin. Situasi ini seperti, dia awalnya ingin mempermainkan Cameron Lin. Tetapi sekarang, Cameron Lin bukanlah kucing atau anjing yang mudah diburu, tetapi seekor naga liar yang di dalam sungai. Cameron Lin, aku telah meremehkanmu sebelumnya. Dilon Zhao menatap lekat Cameron Lin, dan berkata dengan pelan, aku sungguh tidak menyangka, dalam waktu yang sangat singkat kamu telah mengalahkan Draco yang. Tapi, kamu masih tidak mengerti orang seperti apa aku Dilon Zhao ini. Kata Dilon Zhao dengan bangga, melambaikan tangannya, Qigan Pei pergi dan hadapi dia. Saat mengatakannya, pemuda di samping Dilon Zhao keluar dengan ekspresi dinginnya, dan menatap Cameron Lee dengan tatapan yang berbeda. Qigan Pei memiliki tubuh yang tinggi, wajah yang tegas, mata yang teguh tidak ragu aura seperti gunung yang sangat kukuh. Aku adalah Qigan Pei dari Jizu. Karena kamu telah mengalahkan Draco yang kamu pastilah seorang master. Aku Qigan Pei, mohon kerjasamanya. Qigan Pei mengepalkan tinjunya, lalu, matanya yang dingin bersiap untuk bertarung. Cameron Lin sedikit mengernyit, melirik Qigan Pei, terlihat dari matanya yang antusias, dia ini adalah seorang penggila seni bela diri, seolah-olah sangat tertarik untuk menantang master. Qigan Zhou dari Jizu. Jarak Provinsi Jizu dan kota Jing tidak jauh, juga merupakan provinsi tempat ditemukannya banyak orang-orang hebat.
Cameron Lin ingat ada keluarga Pei di Provinsi Jizu, salah satu keluarga seni bela diri yang terkenal di lingkaran tersembunyi dengan reputasinya cukup baik. Ketika dia berusia 16 tahun, dia pernah melakukan perjalanan ke Provinsi Jizu dan berurusan dengan keluarga Pei. Apakah kamu keluarga Pei dari Jizu? Cameron Lin bertanya dengan datar. Kigan Pei berkata dengan tegas, benar. Kamu mundurlah, kata Cameron Lin dengan santai. Tuan besar keluarga Pei, kalian bahkan tidak berani mengatakan ini. Hah, Tuan besar Pei. Wajah Kigan Pei terkejut, dan dia menatap Cameron Lin dengan ragu-ragu. Kamu mengenal tuan besar keluarga Pei kami. Kigan Pei adalah orang dari keluarga Pei di Jizu. Tuan besar keluarga Pei tidak berurusan lagi dengan dunia luar selama bertahun-tahun, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan keluarga Pei cukup rendah hati, sangat jarang keluar di keramaian. Satrio Pei tidak mengajarimu, di atas langit masih ada langit. Cameron Lin berkata dengan dingin, menatap Kigan Pei dengan sepasang mata dinginnya. Dalam sekejap Kigan Pei seperti disambar petir, dan dia terpana menatap Cameron Lin dengan sangat ketakutan. Satrio Pei, nama ini, bahkan di keluarga Pei di Jizu tidak banyak yang mengetahuinya, ini adalah nama yang tabu. Dia adalah tuan besar dalam keluarganya yang saat itu meninggalkan ketenaran di lingkaran tersembunyi itu karena kasus pembunuhan yang terkenal saat itu. Di lingkaran tersembunyi, tidak banyak orang yang tahu rahasia ini. Bagaimana Cameron Lin tahu? Jangan menggertakku, kata Kigan Pei dengan tegas, ekspresinya sangat marah. Kamu menyebutkan sebuah nama, dan dapat membuatku mundur. Hadapi dengan pertarungan, jika kamu tidak berani, maka mengaku kalahlah. Cameron Lin tersenyum dingin, dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku turun tangan. Mendengar ini, Kigan Pei sangat marah, matanya hampir terbakar. Cari mati kamu. Kigan Pei menjerit, bersiap-siap menyerang, dia seperti dikelilingi angin yang kuat. Dalam sesaat, ledakan kemarahan Kigan Pei bergema, dan langsung menyerang Cameron Lin. Tangan Cameron Lin tetap di belakang, diam di tempat dan tidak bergerak. Bruak, tangan Kigan Pei menyerang ke arah depan dada Cameron Lin dengan kuat, lalu wajahnya terkejut, dia seperti tersambar petir. Dalam sekejap dia langsung terbang puluhan meter jauhnya, jatuh ke tanah dan muntah darah. Tenaga tangannya yang kuat, saat dia menyentuh tubuh Cameron Lin, dan langsung terpental, ini membuat sekujur tubuh Kigan Pei sakit, otot tulangnya bergeser, dan organ-organ dalamnya hampir hancur. Huk-huk, Kigan Pei memuntahkan darah segar, menatap Cameron Lin dengan kaget. Saat ini, dia baru tahu. Dia benar-benar tidak memiliki syarat untuk bertarung dengan Cameron Lin. Cameron Lin diam di tempat dengan tangan di belakang, Kigan Pei yang menyerang, tapi pada akhirnya dirinya yang terluka. Pemandangan ini membuat Dilon Zhao dan Matt di sampingnya terkejut, menatap Cameron Lin dengan sangat ketakutan. Mereka berdua sangat jelas akan kekuatan Kigan Pei, keluarga yang belajar seni bela diri Jizu. Kigan Pei adalah generasi jenius muda dalam keluarga Pei. Di peringkat master dunia manusia dia berada di atas Draco Yang. Satu serangan Kigan Pei memiliki kekuatan yang sangat dalam, jika menyerang orang biasa pasti akan hancur di tempat. Dan Cameron Lin, ternyata masih berdiri di tempat, membuat Kigan Pei yang menyerangnya dengan kuat, tidak hanya tidak terjadi apa-apa tetapi sebaliknya membuat Kigan Pei muntah darah. Kekuatan tidak terduga apa ini? Tenaga dalam orang ini sebenarnya sehebat apa? Kalau begitu, sampai sini saja. Siapa yang menghalangiku akan mati. Cameron Lin berkata dengan dingin, tangannya di belakang, berbalik dan pergi. Draco yang mengikuti di belakang Cameron Lin. Dilon Zhao memicingkan matanya, menatap punggung Cameron Lin yang berjalan pergi. Dia mengepal erat tangannya yang bercincin giok, seolah-olah tidak bisa menahannya dan ingin turun tangan sendiri. Pada akhirnya, dia mengedipkan mata, dan masih bisa menahannya. Matt, beberapa waktu tadi, dapatkah kamu memutuskan apa seni bela diri Cameron Lin? Dilon Zhao bertanya dengan suara berat. Cameron Lin tidak melakukan apa-apa, sulit untuk mengatakan. Matt sedikit mengernyit, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kigan Pei, bagaimana menurutmu? Tanya Dilon Zhao selanjutnya.
Kigan Pei merasa malu, menyeka darah di sudut bibirnya, dan berkata, Tuan muda, maaf aku belum tahu apa kemampuan Cameron Lin. Tenaga dalam Cameron Lin tidak dapat ditebak ketika tanganku menyentuh dia, seolah-olah seperti tanah liat yang menyatu dengan laut, menghilang begitu saja tanpa jejak. Aku curiga, yang dilatih Cameron Lin adalah tenaga dalam Xuan Men. Kigan Pei tampak ragu. Seni bela diri Xuan Men. Dilon Zhao menyentuh cincin gioknya, memicingkan matanya seperti sedang memikirkan sesuatu. Kekuatan bertarung Cameron Lin benar-benar membuat orang lain merasa luar biasa. Bahkan dia sebagai tuan muda yang harus berhati-hati padanya. Tuan muda Zhao, sebenarnya menurutku Cameron Lin tidak sekuat yang terlihat. Matt berkedip berkata, kita tidak melihat pertarungan antara Cameron Lin dengan Draco Yang, dan pertarungan Cameron Lin dengan Kigan Pei ini jelas terlihat aneh. Kekuatan telapak tangan Kigan Pei berada di peringkat 3 teratas di antara generasi muda di Provinsi Jizu. Dia juga merupakan peringkat master di dunia manusia, bahkan jika dia berlatih seni bela diri luar, dan sangat kuat, itu juga tidak mungkin bisa menahan kekuatan ini. Kata Matt, tetapi bisakah Cameron Lin menerimanya? Malah berbalik. Ini jelas tidak benar. Masuk akal apa yang kamu katakan? Dilon Zhao sedikit mengangguk, jika Cameron Lin benar-benar sangat kuat, kenapa tidak pernah mendengar namanya di lingkaran tersembunyi? Benar, Tuan Muda. Terutama setelah Kigan Pei menyerang Cameron Lin, dia memberi peringatan dan bergegas pergi. Matt berbinar mengatakannya, menurutku setelah Cameron Lin menerima serangan ini, luka dalamnya juga tidak sedikit. Dia tidak berani menunjukkannya di depan tuan muda, luka dalamnya berat dan dia bergegas pergi. Cameron Lin, sangat mungkin dia hanya menggertak, sengaja menakut-nakuti. Mendengar ini, mata Dilon Zhao berbinar, menyeringai berkata, lumayan Matt, memang matamu yang tajam. Cameron Lin bergegas pergi seperti ini, jelas dia ketakutan. Orang ini hanya berusia 20-an, mungkinkah kemampuannya benar-benar luar biasa? Mungkin dia sedikit lebih kuat dari Kigan Pei, setelah terkena pukulan dia berpura-pura kuat, tapi sebenarnya luka dalamnya juga tidak ringan. Kata Dilon Zhao menilai. Menurutnya, Cameron Lin yang masih sangat muda, dengan kekuatan seni bela diri yang sangat kuat, ini benar-benar mustahil. Orang jenius yang sangat hebat di lingkaran tersembunyi, jumlahnya bisa dihitung jari. Dan Cameron Lin sebagai orang hebat tidak dikenal di lingkaran tersembunyi, hanyalah seorang yang tidak bernama. Selidiki. Selidiki dengan jelas untukku. Dilon Zhao berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapapun Cameron Lin. Kalian harus menyelidiki dengan jelas untukku, seni bela diri apa yang dilatihnya. Selidiki dari keluarga Qi. Beberapa tahun ini keluarga Qi menjalin kontak dengan lingkaran tersembunyi. Cameron Lin berasal dari di keluarga Qi, dan seni bela diri yang dilatihnya pasti ada hubungannya dengan keluarga Qi. Baik, Tuan Muda, nanti akan kami selidiki. Kigan Pei dan Matt berkata dengan hormat. Kalau begitu Tuan Muda, bagaimana cara menangani tentang Draco Yang dan urusan di kota Gang? Matt bertanya dengan sungguh-sungguh. Dilon Zhao menyipitkan matanya dan perlahan berkata tidak apa-apa. Biarkan saja Draco yang membantu Cameron Lin, aku ingin melihat hal besar apa yang ingin dilakukannya. Kalian berdua, terus perhatikan gerakan Cameron Lin setiap saat. Pokoknya, waktunya masih panjang, jadi aku akan menemani Cameron Lin main-main beberapa putaran di kota Gang.